Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saudara bisa membacanya di rumah, dan di pagi ini saya akan membawa renungan dari Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku di dalam Tuhan, apakah yang dapat menyatukan dua pribadi yang sangat berbeda dalam suatu keluarga? Jawabannya adalah kasih Allah. Kasih Allah dapat menerima satu sama lain, baik itu kelebihan atau kekurangan seseorang. Dengan kasih Allah menutupi kekurangan pasangan kita. Kasih Allah memiliki kuasa untuk mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tulus membuat kita saling terikat secara roh, semakin bersatu menuju kepada kesempurnaan. Apapun yang kita lakukan, jika tidak didasarkan atas kasih, tidak ada manfaatnya. 1 Korintus 13 ayat 3. Saudaraku, Amsal 15 ayat 17 dikatakan di sana, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Artinya, kasihlah yang memberikan nilai dan makna segala sesuatu yang kita lakukan. Pertanyaannya, bagaimanakah agar kasih itu dapat menjadi dasar dalam keluarga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, pastikan masing-masing anggota keluarga telah menerima kasih yang daripada Allah. Kolose 3 ayat 15. Yang kedua, pastikan bahwa keluarga dibangun di atas firman Allah. Matius 7 ayat 24 dan 25. Yang ketiga, pastikan masing-masing anggota keluarga telah mengalami dan menerima pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 13. Kasih daripada Allah akan memimpin kita menuju kesempurnaan. Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kasih Allah yang memimpin di dalam keluarga kita? Atau masing-masing individu di dalam keluarga kita berjalan sendiri-sendiri, tanpa peduli dengan pasangannya, tidak peduli dengan anaknya,
atau anak tidak peduli dengan orang tua, serba hidup individual, tidak peduli dengan sesama, hidup hanya untuk diri sendiri. Apakah kita ada di antara keadaan di atas? Bila iya, mari kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan datang kepada Tuhan, agar kasih Kristus yang memperbaiki hubungan itu. Karena hanya kasih Kristus yang dapat mempersatukan kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku Yesus Kristus, aku rindu keluargaku dipulihkan oleh Tuhan. Dan semakin berlimpah kasih-Mu di setiap saat dan setiap keadaan di dalam keluargaku. Aku memohon kepadamu Tuhan, biarlah pemulihan yang luar biasa terjadi di dalam keluargaku. Engkau tahu akan keadaan keluargaku. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Dengan kerendahan hati aku datang saat ini memohon kepadamu. Biarlah tangan Tuhan yang memulihkan keluargaku. Dan berilah kami menjadi suatu kesatuan yang melimpah dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan hanya Engkaulah Tuhan, selalu andalan kami, harapan kami di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.